Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Sudah kita maklum bersama bahwasanya rukun puasa itu lis-shaumi ruknani. Puasa itu hanya memiliki dua rukun doang. Ya. Atau bahkan di dalam literatur lain beberapa ulama mazhab Syafi'i memasukkan 3 rukun. Dimasukkan salah satunya adalah orang yang berpuasa. Tapi pada umumnya puasa itu hanya terdiri pada 2 rukun saja. Yang pertama adalah niat. Yang kedua ini adalah yang paling penting juga harus kita ketahui, al-imsaku anil mufattirati. Puasa itu secara bahasa adalah menahan. Secara syariat inilah ya, menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Fattara yufattiru mufattirat, yang membatalkan puasa. Allati yabtulu biha as-shaumu. Ya. Baik itu ketika puasanya wajib atau puasa sunnah, sama rukunnya, dua-duanya itu harus ada di dalam kedua puasa tersebut. Ulama ya membagi perihal hal-hal yang membatalkan puasa itu, ada yang membaginya dengan 8, ada yang membaginya dengan 7. Ya. Kalau di kitab ya Darul Ifta Mistriyah yang kita bahas ini, kumpulan fatwa puasa atau pedoman puasa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa Mesir, ditulis di sini 8 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah ta'ammudu idkhali ainin ilal jawfi min manfadhin maftuhin. Menyengaja. Ini harus kita tahu nih, disengaja. Memasukkan sesuatu benda ain, ya benda wujud, ada wujudnya, ya, bukan atharul ain, ya, bukan apa ya, akibat dari benda tersebut. Ya, kepada jauf, suatu rongga di dalam tubuh. Nah, nanti ada pengertian yang jauf itu apa. Nah, masuknya sesuatu yang disengaja itu min manfadhin maftuhin, dari lubang yang terbuka. Ya, manfadhin maftuh, lubang yang terbuka. Ya, jadi masuk dulu dari anggota badan kita yang terbuka, kemudian masuk ke dalam jauf. Nanti ada pengertiannya jauf apa. Nah, sedangkan lubang-lubang yang terbuka itu lubang-lubang yang hissan, zahiran hissan. Ya, yang kelihatan oleh panca indera kita. Salah satunya apa? Mulut, hidung, atau telinga. Meskipun di telinga sendiri itu ada perbedaan. Makanya di sini ya, mungkin kita memakluminya telinga ketika kemasukan sesuatu benda ke dalam, misalnya air, ya, membatalkan, ya betul. Tetapi juga ada ulama, ini sekalian kita mengetahui ragam pendapat saja, ya. Makanya di kitab ini telinga nggak dimasukkan. Kenapa? Karena di sana ada catatan perbedaan pendapat mengenai apakah telinga juga bagian lubang yang bisa membatalkan puasa atau tidak. Nah, begitu juga tidak dianggap sebagai lubang yang bisa masukkan sesuatu itu ke dalam sebuah rongga itu. Wakada masamul jid. Pori-pori kita juga nggak termasuk, ya. Kan basuh muka, mandi, nyegerin badan ketika lagi puasa kan enak banget tuh. Ya, walaupun nggak masuk dari hidung, tapi dari pori-pori kita enggak termasuk.
Gitu. Ya, jadi lubang kulit itu juga nggak termasuk lubang yang dianggap bisa membatalkan puasa. Nah, baik. Lanjutannya, ya, pengertian jauf, ya, rongga di dalam tubuh, ya. Jadi masuknya sesuatu dari lubang, ya, yang terbuka di anggota tubuh kita sampai ke jauh rongga tubuh dalam anggota tubuh ini, nah itu yang membatalkan puasa pertama kalau dilakukan dengan sengaja. Apa sih pengertian jauf menurut para ulama? Wal jaufu 'indal fuqaha ma yali hulqumal insan kal ma'idah. Nah, ini nih, ya, catatan pentingnya, ya. Apakah yang dimaksud rongga di dalam tubuh manusia itu menurut pendapat para ulama sesuatu atau anggota tubuh yang setelah kerongkongan atau disebut di dalam kitab lain tenggorokan, ya, setelah kerongkongan atau tenggorokan maka namanya jauf. Seperti apa? Lambung kita, wal am'a, usus kita, ya, atau kantung kemih kita menurut sebagian pendapat. Bahkan otak kita, otak kita, ya, di dalam otak. Ya. Jadi kalau misalnya begitu kita kumur-kumur, ya, melewati kerongkongan kita masuk ke dalam jauf, nah maka itu sudah membatalkan, ya, ketika kita kumur-kumur misal membatalkan puasa kita. Nah, hati-hati makannya. Terus bagaimana ketika misalnya tukang masak, ibu-ibu, ya, nyicip-nyicipin, ya, abang hakim misalnya nyicip-nyicipin, ya, ini pas kan nih makanan buat berbuka puasa, kan sayang-sayang kalau nggak pas, ya. Mau cari orang yang nggak berpuasa, misalnya ada perempuan yang halangan untuk nyicipin, kagak ada misalnya, ya, memang kerjaan kita, ya. Nah, kalau menurut ulama di mazhab Syafi'i itu dimakruhkan. Bukan kenapa? Ya, karena nyicipin doang sebenarnya nggak membatalkan. Karena dia nggak sampai melewati tenggorokan, lidah perasanya doang. Tuh, ya. Kecuali kalau dia sampai menelan, ya, rasanya itu sampai dia telan, nah itu baru justru membatalkan. Ya, perhatikan. Jadi ibu-ibu, nah itu kemakruhan tersebut, ya, kemakruhan tersebut nggak berlaku, ya, kalau memang pekerjaannya memang tukang masak, ya. Jadi dia standarnya tahu nih, tek, udah dia nggak bakal keterusan. Tapi kalau orang yang bukan tukang masak, enak, lanjut. Jadi ulama sampai begitu juga. Atau bahkan pekerjaan seorang ibu, ya, yang harus mengunyahkan makanan anaknya. Kan ada anak-anak kecil yang nggak bisa makan kalau nggak dikunyah-kunyah dulu. Nah, itu juga nggak apa-apa, nggak jadi makruh. Walaupun baru masuk ke dalam mulut, tetapi kan kriterianya tadi itu jangan sampai melewati tenggorokan. Jadi walaupun masuk ke dalam mulut belum tentu sampai membatalkan, gitu ya. Nah, yang kedua, misalnya, ya, nanti ada kita kalau ada waktu kesempatannya kita jelaskan juga, ya, bagaimana juga menyuntik misalnya. Suntikan itu kan memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh juga, ya kan? Ini jadi qadaya fiqhiyah mu'asirah 'inda shaum. Karena masalahnya yang membatalkan puasa yang dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu cuma hal yang 3 doang. Makan, minum, sama syahwat jima gitu. Nah, kalau sekarang kan banyak orang-orang nih yang sakit gula kudu disuntik insulin misalnya, ya. Memang ada bagi sebagian orang pendapat ulama, ya, terutama yang di Darul Ifta Misriyah ini mengatakan orang-orang yang disuntik kalau tadi tuh
kriterianya adalah dobitnya harus melewati lubang yang umum. Kulit nggak termasuk lubang yang umum. Kriterianya. Jadi ketika ulama ada yang bilang suntik, ya, itu tidak membatalkan karena dianggap suntik bukan melalui lubang yang umum. Lubang yang umum apaan? Hidung sama mulut. Tuh. Meskipun begitu, ada ulama yang juga mengatakan suntik, ya, tetap membatalkan karena prosesnya akan masuk ke dalam tempat makanan. Ini perbedaan pendapat. Jadi kalau ada masyarakat kita, bahkan saudara kita yang mengambil pendapat suntik insulin, bahkan infus sendiri, ya, menurut pendapat ulama yang tidak menjadikan infusan itu sebagai sesuatu yang membatalkan puasa, ya silahkan. Kita harus mengetahui perbedaan pendapat. Itu namanya fikih. Ya. Jangan kita ketidaktahuan kita, wah itu batal. Ya. Kalau kita tahu itu batal menurut pendapat kita, dan ternyata ada juga pendapat lain yang tidak bilang batal, kita tidak boleh memaksakan selama masih bersandarkan dengan dalil dan pendapat para ulama. Ya. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa misalnya, ta'ammudul ilaji fi farjin qubulin aw duburin walau bila inzalin, yaitu menyengaja, ya, ta'ammudul ilaj. Ini bahasanya bahasa orang-orang yang sudah nikah nih. Ya. Menyengaja, ya, memasukkan, ya, kemaluannya, ya, berhubungan suami istri lah. Kemaluannya kepada kemaluan istri. Ilaj namanya. Bukan hanya di dalam, baik di bagian depan ataupun di bagian belakang. Ini pembahasan tentang fikih memang. Ya. Meskipun tidak malah terjadinya inzal, keluarnya mani. Jadi kalau ada, bahkan mengerjakannya itu juga, maaf, kalau orang itu udah syahwatnya besar, ya, dia memang udah puasa tapi syahwatnya juga tinggi misalnya. Dia taunya cuman begitu juga kalau melakukan di binatang, ya sama juga membatalkan. Nah, walau bila inzalin, meskipun tidak keluarnya mani. Nanti kalau terjadi hubungan suami istri itu ada pembahasannya. Ya, pembahasannya akan jadi seorang, ya, suami ketika berhubungan suami istri, ya, berhubungan badan dengan istrinya, itu ada kafarat namanya. Ya. Kafarat. Memang ada kriteria tertentu, disebutkan 12 kriterianya oleh Imam Nawawi dalam kitab Kasyifatus Sajaknya. Ya. Ada kriterianya. Ya. Jadi kafaratnya itu adalah yang pertama tahrir raqabati mu'minah. Kalau ada orang, ya, yang melakukan hubungan badan itu, ya, ini berlaku pada suaminya doang, perempuannya enggak. Tuh, perempuannya enggak, lakinya doang. Ya, kafaratnya yang pertama membebaskan budak, membebaskan budak, ya, seorang yang beriman. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat imam lain enggak mesti yang beriman, tapi budak sudah tidak ada. Syahraini mutatabi'aini, kemudian siam 2 bulan berturut-turut.